Wa qad ra'aitu syarh hadhihi arba'in ma'a ziyadati Ibnu Rajab syarhan mutawassitan. Dan saya memandang, kata beliau, katanya Syekh Abdul Muhsin, syarah Arba'in An-Nawawi ini ditambah dengan hadis Ibnu Rajab Al-Hambali, ini syarahan mutawassitan. Ini syarah yang mutawassit, qariban min al-ikhtisar, ya, pertengahan gitu kan, mendekati ikhtisar. Yastamilu syarhu kulli hadisin ala fiqrah. Yastamil meliputi syarah-syarah semua hadis, ya, di setiap paragrafnya. Jadi di setiap paragraf ada syarah-syarah yang terkandung di dalamnya. Wa fi kitamihi dzikru syai'in mimma yustafadu minal hadis. Yang ajibnya, yang bagusnya, ditutup hadis penjelasan hadis tersebut dengan ada faedahnya hadisnya. Begitu. Jadi penjelasan perkataan Nabi SAW kemudian dijelaskan sedikit per paragraf. Ya, demi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian ditutup penjelasan tadi dengan diberikan catatan faedah 1, faedah 2, faedah 3 dan seterusnya. Nah, faqad istafadtu fi hadza syarhi min syuruhin Nawawi. Dan aku mendapatkan faedah dari syarahnya, syarah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sendiri punya syarahnya. Wa Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, dan juga Ibnu Daqiq. Jadi beliau mengumpulkan dalam hadis kitab beliau ini dari syarah Imam Nawawi itu sendiri, kemudian yang kedua dari Imam Ad-Daqiq Al-Aid. Kemudian beliau kumpulkan pula oleh Imam Ibnu Rajab. Jadi rujukan beliau dari kitab-kitab beliau ini, syarahnya Imam Nawawi sendiri, kemudian Imam Daqiq Al-Aid, ya, kemudian Imam Ibn Rajab, kemudian wa Ibni Utsaimin lil Arba'in, dan karangan kitab Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin juga punya syarah hadis Arba'in, dan juga beliau mengambil di situ. Wa min Fathil Bari, demikian pula juga beliau mengambil dari Fathul Bari li Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wasammaituhu, dan saya namakan kitab saya ini, kata beliau, Fathul Qawi Al-Matin. Ya, Fathul Qawi Al-Matin fi syarhi arba'ina wa tatimmah al-khamsin lin-Nawawi wa Ibni Rajab rahimahumullah. Al-Matin, kata beliau, ini min asma'illah. Ini di antara nama, termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala Allah Ta'ala fi surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat al-ayah, ya, 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang memberikan rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang super luar biasa, ya, yang dahsyat. Nah, wa ma'nahu syadidul quwwah, sangat kuat, ya. Kama jaa fi kutubil tafsir, sebagaimana penjelasannya datang dalam kitab, ya, kitab-kitab tafsir. Wa inni, dan saya, usi talabatal ilmi bihifdzi hadhil hadis al-khamsin. Ini wasiat beliau. Wasiat Syekh Abdul Muhsin, berharap kepada kita semua. Ini harapan beliau bagi kita, hendaknya menghafalnya. Ya, menghafal kitab hadis arba'in ini. Allati hiya min jawami'il kalim Rasulullah al-Karim. Yang hadis ini termasuk jawami'il kalim Rasulullah SAW yang mulia. Alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Was'alullaha azza wa jalla ay yanfa'a bi hadzal syarh. Beliau berdoa kepada Allah agar kitab yang beliau tulis ini memberikan manfaat, ya, kama nafa aslihi, sebagaimana manfaat aslinya. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki pendengaran dan Maha mengabulkan apa yang kita minta. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik.
Al-hadisu al-wal, baru masuk hadis pertama. Batasnya sampai jam berapa, Ustaz? Sebulan sekali ya, sebulan sekali insyaallah kan. Nah, hadisnya yang pertama adalah al-hadisu al-awwalu. Ada matannya kan? Matannya berapa harganya? Paling saya pernah nyetak matan tuh 10.000 saja itu. 10.000 atau 5.000 lah. Saya dulu pernah beli yang matannya 3.000 rupiah. Matannya ketika pameran di Al-Furqan Gresik ketika saya awal belajar di situ. Ya, kalau gitu alumni Al-Furqan juga saya ya. Karena pernah belajar. Enggak, saya enggak lulus di situ ya. Pernah belajar saja. Nah, ya. Nah, 3.000 rupiah ya Pak, 3.000 saja. Kalau sekarang itu tahun 2000 berapa dulu ya, 2012 awal itu ya. Kalau sekarang mungkin 10.000 mungkin. Ya. Bisa pesan sama Pak Ep gitu kan, atau online. Ya. Sini belum ada jual kitab kan, toko kitab belum ada kan. Ya, jadi bisa mengikuti hadisnya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Amir Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amir Mu'minin, ini Umar bin Khattab, Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu ya tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja semua yang dilakukan oleh seseorang itu akan dibalas, ya, dibalas oleh Allah ma nawa, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa di antara kita yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya pun terhitung untuk Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, siapa di antara kita hijrahnya itu untuk mencari dunia, ya, yusibuha, dia akan mendapatinya. Au amring au imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi pasti ia dapati. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa, sesuai dengan untuk apa hijrahnya, ya, untuk apa hijrahnya. Rawahu al-Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari itu adalah Muhammad, tapi lebih terkenal dengan Bukhari. Bukhari ini sebuah desa, kampung, ibarat di sini Jarai gitu kan. Sebutkan kepada Jarai, Mardisa Putra Jarai kan, gitu. Tapi saya bukan orang Jarai. Nah, ini sebuah kampung saja. Nah, nama asli beliau adalah Muhammad. Ya. Nama asli beliau adalah Muhammad. Kemudian wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihima. Ya, kemudian diriwayatkan oleh Abu Husain. Abu Husain kunyahnya Imam Muslim. Ya, nama beliau sendiri adalah Muslim. Naam. Fi sahihaihima, dan hadis ini diriwayatkan oleh mereka berdua dalam sahihnya. Allazi huma asahul kutubi musannafa. Ini enggak boleh ragu. Ya, enggak boleh ragu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini kitab yang paling tersahih yang disusun, yang ditulis setelah Al-Qur'an. Tapi yang paling sahih yang tertulis itu adalah ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Meskipun dalam Sahih Muslim ada beberapa hadis yang dikritiki oleh sebagian ulama akan kesahihannya. Nah, akhrajahu Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wa ghairuhum. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga ashabus sunan. Siapa ashabus sunan? Ya, siapa ashabus sunan? Ashabus sunan itu Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, itu ashabus sunan. Ya, ashabus sunan. Wa ghairuhum, dan yang lainnya. Wa qad tafarrada bi riwayati, ya, wa qad tafarrada bi riwayatihi ay an Umar radhiyallahu an. Hadis ini tafarrud, ya. Ini bersendirian.
riwayatnya dari Umar bin Khattab. Jadi hanya Umar bin Khattab saja satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat lain enggak ada. Dari sekian banyaknya sahabat, tidak ada yang meriwayatkan kecuali Umar bin Khattab. Ya, ini disebut juga dengan hadis ahad, ya, atau hadis gharib nanti insyaallah. Nah, dan juga Alqamah ibnu Waqqas al-Laisi, ya, Alqamah bin Waqqas al-Laisi dari sahabat Umar, kemudian di bawahnya Alqamah. Cuman Alqamah saja, yang lain enggak ada yang merawatkan. Wa tafarrada bihi anhum Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Demikian pula Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendirian meriwayatkan hadis ini. Jadi enggak ada, ya, jalurnya gitu kan. Dari sahabat Umar, kemudian Alqamah, kemudian yang ketiga siapa tadi? Ya, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ini sendirian meriwayatkan, enggak ada yang lain. Wa tafarrada anhu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Demikian pula yang keempat, ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang lainnya enggak ada. Afwan, ya, summa kasura akhidhu anhu. Nah, dari Yahya Sa'id Al-Ansari ini baru banyak cabangnya. Apa maksudnya nih? Saya meriwayatkan sendiri, kemudian Ustaz Nab meriwayatkan sendiri, enggak ada yang lain. Kemudian apa namanya? Mukhlis meriwayatkan sendiri. Nah, dari Mukhlis itu baru banyak yang lain. Diriwayatkan Bapak, diriwayatkan ini, dan jadi banyak. Jadi dari sahabat Nabi SAW sampai ke yang tiga tadi cuman sendirian. Sahabat lain enggak ada yang meriwayatkannya, atau tabi'in lain enggak ada satu meriwayatkan kecuali dari Alqamah tadi. Naam. Wa huwa min gharaib Sahih Bukhari. Ini dalam Sahih Bukhari, hadis ini disebut dengan hadis gharaib, hadis gharib. Ya, hadis gharib, salah satu dari hadis hasan. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis, yaitu hadis gharib itu adalah ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid. Itu hadis gharib namanya, hanya satu orang yang meriwayatkannya, enggak ada yang lain. Satu orang saja perawi hadisnya, enggak ada yang lain. Dan hadis gharib ini taratan yakunu dhaifan wa taratan yakunu sahihan. Ya, kadang dia hadisnya sahih, kadang hadisnya dhaif. Enggak semua hadisnya sahih, terkadang. Dari mana kita tahu? Belajar. Kita paham tentang rijalul hadis. Rijalul hadis, keadaan seorang rawi. Kalau orangnya siqah, terpercaya, amanah, itu kan hafalannya kuat, hadisnya sahih. Tapi kalau kurang dari itu, maka hadisnya enggak sahih, dhaif. Hadisnya enggak boleh diterima. Misalnya, taruhlah, ya misalnya Joko misalnya, orang yang pintar, hafalannya kuat, cerdas, tapi dusta. Dusta contohnya, dia kelihatan. Dia punya banyak ayam contohnya, kur. Tapi nggak ada makanannya, dusta. Maka perkataannya, hadis yang diriwayatkannya haram diambil. Demikian pula dai, ustaz, nampak dusta. Kalian nih misalnya nampak, lihat saya misalnya besok kan, saya punya ayam atau punya kucing, pus, ya kan? Masih makan, tapi nggak ada makanannya. Antum lihat, besok haram mengambil ilmu dari saya, dan saya nggak boleh untuk kajian. Jadi syarat dai itu, syarat ustadz itu, orang menyampaikan syariat Allah itu ketat, nggak sembarangan. Bahkan kita mengasih makan anjing saja, bahasa kitanya anjing adalah makhluk yang hina seperti itu, kita panggil dia nggak ngasih makan, nggak ada makannya. Lihat dia seorang dai, penyampai syariat Allah ini, maka besok nggak boleh ngambil ilmu darinya, haram. Meskipun akidahnya sahihah, akidahnya benar, manhajnya benar, ya, bisa dipahami ini. Nah, itu. Makanya kita mendatangkan ustadz itu, ya ustadz yang tahu, bukan kita. Jangan gaspol, ya, kalau bahasa MBI itu gaspol, itu kan, gasken, gitu kan, ya, main-main
pandai sendiri, asal dia retorikanya bagus, penampilan jenggotnya bagus, ada imamannya sedikit, kemudian apa ya kayak orang alim gitu kan. Ya, ini pernyataannya gaya bahasa yang sampaikan bagus. Ini sihir sebenarnya. Sihir. Ya, menyihir. Wah, bagus ya, dan ini Al-Qur'an. Apa namanya, kitabnya jelas. Tapi berdusta. Ya kan? Meskipun dia tidak berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, orang ngasih makan ayam ini kan remeh-temeh kan? Nggak berdusta atas nama Nabi SAW. Nggak boleh ngambil ilmu. Apalagi menisbatkan diri. Oh, saya alumni Jamil. Padahal belajar sebulan. Belajar 2 bulan, belajar 2 tahun. Saya tanya sekarang ini. Coba tolong koreksi saya. Mana alumni itu apa sebenarnya sih? Mana alumni itu? Mungkin Pak Ep, insyaallah minta tolong ajarkan saya Pak Ep, ya yang bahasa Indonesia gitu kan. Makna alumni itu apa sebenarnya? Alumni Ar-Rasyad ini kan. Apakah dia sebulan belajar di Ar-Rasyad, setelah besok saya alumni Ar-Rasyad? Gimana itu Pak Ep? Layak nggak? Bolehkah di alumni begitu? Memang begitu maknanya. Meskipun tidak selesai dikatakan alumni sampai tamat. Ya, sampai tamat. Ya, yang lain? Oh, enggak harus sampai tamat. Asal pernah belajar dan katakan alumni, begitu. Hah? Kalau begitu saya banyak alumninya, Pak. Ya, di Al-Furqan saya pernah belajar. Tapi sebentar saja. Berarti pernah alumni Al-Furqan. Ya. Di Madinatul Quran Jonggol saya juga pernah belajar juga. Pernah saja, tidak lama, sebentar saja, beberapa hari gitu kan. Ya, berarti alumni kan? Kalau makna alumni begitu. Nah, terang bagi kita ada seorang dai misalnya, seorang ustaz, seorang kiai, oh kita tahu dia bukan alumni, mengatakan alumni, bohong atau tidak? Bohong terhadap publik atau tidak? Bohong. Boleh nggak ambil ilmu dari mereka? Tidak boleh. Meskipun akidahnya benar. Gimana menyampaikan agama Allah tapi menisbahkan berbohong. Sesuatu yang besar, orang remeh-temeh saja nggak boleh loh. Ngasih makan ayam tadi kan remeh-temeh. Jadi kalau orang mempelajari ilmu sanad hadis itu, belajar ilmu mustalahul hadis, paham betul gitu kan. Tuntas dia belajarnya. Ya. Kalau belajar sebulan 2 bulan tidak pernah belajar mustalahul hadis, kita belajar mustalahul hadis itu udah tingkat tinggi gitu loh. Tingkat tinggi. Kalau di waktu saya di Jamil Rahman itu udah tahun mustalah hadis itu udah masuki ya, kalau zamannya Ustaz Sugi tingkatan ketiga. Cuman saya langsung lompat kelas, langsung tingkatan kedua belajar gitu kan. Nah, Ustaz Sugi, Ustaz Hengki Ta'ala itu 3 tingkatan. Nah, itu langsung harus tingkatan ketiga baru belajar. Nah, kalau belajarnya setahun 2 tahun, belajar nggak mustalahul hadis? Ya tidak pernah. Berarti nggak ngerti mustalahul hadis. Sehingga kita pelajari hadis ini, tahu di mana hadis itu sahih atau tidak. Ya catatannya itu tadi. Meskipun hafalannya kuat, orangnya orang gampang menghafal, ya tapi cacat dari masalah dusta. Maka hadisnya tidak diterima meskipun akidahnya benar. Makanya datangin ustaz itu, ustaz yang tahu keadaan seseorang itu. Ustaz, kita datangin ustaz ini bisa atau enggak? Ustaz yang tahu, bukan panitia kajian. Ya, kalau panitia kajiannya ustaz, iya masya Allah kan. Mestinya panitia kajian itu ya ustaz gitu kan. Jemaah itu ikut ngaji aja gitu kan. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Nah, dan zaman sekarang banyak yang begitu. Ya baru sebulan ngaji, 2 bulan langsung panitia kajian, gitu kan? Akhirnya
asal comot-comot aja ustadznya, undang ustadz ini, undang ustadz ini. Ketika dia sudah dekat dengan ustadz tersebut, bukan dia yang belajar, orang lain. Ya. Dia sibuk parkiran atau apa. Ini nggak baik sebenarnya. Nah, jadi itulah hadis gharib, ya, termasuk hadis ahad. Dia bisa kadang dhaif, kadang bisa sahih. Ya, makanya penting kita belajar mustalahul hadis, mempelajari rijalul hadis, tahu kita hadisnya sahih atau tidak. Ya, setiap kita baca temu hadis, ini sahih atau tidak nih? Nggak tahu, kita tanya dulu sama ustaz. Ya, tanya ustaz satu ini nggak paham, tanya ustaz lain. Ya, saya belum pernah jumpain hadis yang kayak begitu deh. Coba lafaznya bagaimana? Nanti berusaha dicari. Ya, sekarang itu kan masya Allah gampang untuk mencari kesahihan hadis itu atau tidak. Tinggal buka kitab rijalul hadis. Ya, keadaan-keadaan perawi. Ya, bukan berarti kita gibahi dia, dan ini penting ini. Jadi gibah yang dibolehkan dalam hal ini sangat disyariatkan, karena yang disampaikan adalah syariat Allah. Bagaimana fulan itu? Kamu bertemu nggak ada fulan itu? Nggak bertemu. Kalau bertemu orangnya sikoh nggak? Sikoh. Terpercaya nggak? Terpercaya. Pernah bermuamalah dengan kamu masalah uang atau tidak? Bagaimana? Itu semua keadaan-keadaannya. Nah, maka boleh disebutkan hal-hal yang seperti itu. Taib. Jadi hadis an-niyat ini itu hadis ahad atau hadis gharib. Dan di sini para ulama sepakat ini hadisnya sahih. Wa huwa fatihatuhu wa misluhu fi zalika khatimuhu. Ya, hadis niyat ini hadis dibuat sebagai pembuka. Ya, wa misluhu fi zalik, dan hadis yang semisal dengan itu sebagai khatimatuhu, sebagai penutupnya. Ini hadis ya dari sahabat Abu Hurairah, kalimatani habibatani ila rahman, atau lain kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Ini hadis-hadis sebagai penutup biasanya dipakai. Dua kalimat yang ringan diucapkan, dicintai oleh Ar-Rahman, namun timbangannya di mizan itu sangat berat. Kalimat apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Nah, aidan gharibun hadis. Hadis yang ini juga hadis gharib juga, tapi sahih hadisnya. Iftataha An-Nawawi hadisa arba'in bihadzal hadis. Imam Nawawi rahimahullah taala membuka hadis niyat ini di kitab beliau, di kitab Arba'in ini. Wa qad iftataha jama'atun min ahli ilmi kutubahum bihi. Demikian pula mayoritas para ahli ilmi, para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Ini hadis niyat. Minhum, di antara mereka contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Iftataha sahihahu. Nah, itu jadi dibuka oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi iftataha kitabahu. Demikian pula Imam Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi membuka kitabnya juga dengan hadis ini. Ya, apa kitabnya? Umdatul Ahkam. Ya, Umdatul Ahkam. Kita lagi pelajari Umdatul Ahkam di sini. Belum ya? Sudah belum Ustaz? Belum, insyaallah ya. Masih panjang perjalanan. Sampai mati. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam ila mata li talabatil ilmi. Ya Imam, sampai kapan kita menuntut ilmu? Hatta sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Atau kama qala Imam Ahmad rahimahullah. Wal Baghawi, demikian pula Imam Baghawi. Ya. Jadi ada berapa tadi? Pertama Imam Bukhari, kemudian Imam Abdul Ghani, kemudian Imam Baghawi. Beliau juga membuka kitab ini dalam kitab beliau Masabihal Sunan. Ya, ini kitab Imam Baghawi, Masabihal Sunan. Kitab beliau ini ada 4 jilid. Ya, ada 4 jilid. Ya, yang saya miliki itu 4 jilid. Ya, kalau jilid pertama itu membahas tentang Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman. Waftataha Suyuti. Imam Suyuti juga membuka kitabnya dengan hadis niyat ini.
Kitab beliau adalah Jami'us Shaghir, ya, Jami'u atau Jami'as Shaghir. Wa aqada an-Nawawi fi awal kitab, ya, dan demikian pula Imam Nawawi dalam kitabnya, ya, Majmu' Syarhil Muhazzab. Imam Nawawi memiliki kitab Majmu' Syarhil Muhazzab. Ini untuk mendalami fikihnya Syafi'iyah, ini kitab paling tinggi, ya, termasuk kitab paling tinggi, Majmu' Syarh Muhazzab. Ya, Majmu' Syarh Muhazzab. Faslan qala fihi, ya, wa faslun fi ikhlasi wa sidqi wa ihdar an-niyyah fi jami' al-a'mal al-barizah wal khafiyyah. Ya, dan beliau membuat fasal dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu faslun fil ikhlasi, hendaknya ikhlas dan jujur di dalam menghadirkan niat di semua amalan kita, baik amalan yang barizah, amalan yang zahir, atau amalan yang khafiyah, amalan yang tersembunyi. Nah, dalam kitab ini, ya, di fasal pertama Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang niat. Nah, ini dia babul ikhlasi fi idari an-niyyah fi jami' seterusnya ke bawah. Nah, jadi hampir semua para ulama mengawali kitab-kitab mereka, ya, dengan hadis niat. Fungsinya agar memperbaharui niat. Kita juga ke sana ke sini, ya, perbaharuilah niat kita, belajar untuk apa? Saya bukan sedang memponis. Ya, ini nanti digagal paham lagi. Mardi ini, ya, sering menghukumi niat seseorang terus, ya. Enggak, kita mengajak perbaharui niat kita, bukan menghukumi niat kita salah atau tidak. Ya, karena macam-macam orang belajar. Ada yang belajar, ya, cari bini, ya, cari cewek, cari perempuan, cari kekasih, cari calon istri. Ya. Mau jadi istri saya, mau. Harus duduk di majelisnya Ustaz Nob. Akhirnya terpaksa duduk di majelis Ustaz Nob. Kenapa? Mertuanya yang nyuruh, calon mertuanya. Kan ada Ustaz di mana mertua Ustaz Nob? Tidak ada. Akhirnya duduk begitu. Jadi macam-macam. Nah, itulah fungsinya sekian banyaknya para ulama menghadirkan hadis niat ini dalam kitab mereka. Itu gunanya agar selalu niatnya diperbaharui, niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, aurada fihi salasa ayati minal Qur'an. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut ada 3 ayat, ada 3 ayat dari Al-Qur'an yang beliau bawakan. Summa hadis, kemudian hadis innama a'malu binniyat. Hadis a'malu binniyat. Wa qala haditsun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Dan beliau mengatakan hadis niat ini adalah hadis yang disepakati, ya, kesahihannya. Tidak ada yang meragukan akan kesahihan hadis ini. Naam. Wa mujma'un ala idhami mawqi'ihi wa jalalatihi. Dan para ulama itu sepakat akan kedudukan hadis arba'in ini, kedudukannya sangat agung. Wa huwa ihda qawaidil iman. Ini salah satu dari kaidahnya iman. Wa awwalu da'amihi wa akadul arkan. Dan pondasi yang pertama dan rukun iman yang sangat urgen, sangat penting. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban fil fiqh. Imam Syafi'i mengatakan hadis niat ini masuk ke dalam 70 bab fikih. Ya, 70 bab fikih Imam Syafi'i mengatakan. Wa qala aidan, dan ulama yang lain juga mengatakan hadis niat ini adalah huwa thuluthul ilmi, sepertiganya ilmu. Hadis niat ini sepertiganya ilmu. Wa kadza qalahu aidan wa ghairuh. Ya, demikian pula perkataan, ya, para a'immah yang lainnya. Wa huwa ahadul hadisi allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini salah satu dari porosnya Islam. Ya, hadis niat ini salah satu porosnya Islam. Wa qad ikhtulifa fi 'addiha. Dan para ulama terkadang mereka berselisih, ya, jumlah keseluruhannya. Ya, misalnya jumlah keseluruhan hadis
poros Islam. Ya, jadi hadis poros Islam itu banyak, tapi jumlahnya mereka bersilang pendapat, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan poros Islam ada 3 hadis, salah satu. Kalau ada notulin saya catat di situ bagus ya. Ada notulin, jadi enak. Waqila, ada juga yang mengatakan porosnya Islam itu arba'atun, ada 4 hadis. Dan juga ada yang mengatakan isnani, porosnya Islam, hadis poros Islam itu ada 2. Waqila, ada juga mengatakan hadis, 1 hadis saja. Waqad jama'tuha kullaha fi juz'in arba'in, dan aku mengumpulkan semuanya dalam 1 juz arba'in, maksudnya dalam 1 kitab arba'in. Fabalagat arba'ina hadisan, maka maka terpenuhilah arba'in hadisan. La yastagni mutadayyinun an ma'rifatiha. Ini bagi orang yang berilmu, yang taat beragama, hendaknya mereka hendaknya mereka kaya akan hadis arba'in. Ini orang yang berilmu, maksudnya sangat aib gitu loh. Penuntut ilmu nggak hafal arba'in, bahasa kasarnya gitu. Sangat tercela penuntut ilmu nggak hafal hadis arba'in. Cuman kita ya, faedah dari guru kami itu Ustaz Aris Menandar hafizahullah taala itu, ya Dr. Aris Menandar hafizahullah taala, dia menjelaskan kepada kami ketika di kampus itu beda ya, penuntut ilmu dengan pecinta ilmu. Ya, kalau penuntut ilmu ya itu tadi, ya benar-benar belajar, menghafal, ada setoran, ditagih, ada bentuk catatan yang dikumpul, itu menuntut ilmu yang benar. Tapi kalau hanya pecinta ilmu, hanya sebatas datang saja, yang bagaimana saya dapat pahala, dapat diampuni dosa saya, kemudian hati saya tenang, kemudian mengecas mengecas hati saya, karena majelis ilmu itu adalah majelis untuk cas keimanan. Makanya untuk biar full terus keimanannya, rajin-rajinlah cas. Di mana tempat casnya? Nggak di rumah, nggak. Ya, chargernya hanya ada di masjid, majelis ilmu. Ya, kalau ikuti kajian online, ya, nggak dapat keutamaan keberkahan majelis ilmu, casan iman tidak dapat. Ya, casan iman tidak dapat. Ala kulli hal mungkin sampai di sini saja ya. Ya udah capek masyaallah ya. Ya sampai sini saja ya. Muhammad. Barakallahu fikum, hayakumullah, jazakallahu khair. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.